poin-poin ini pada pertemuan kita sebelumnya. Ini juga pelajaran dari Haji Wada. Ya. Yang keempat, yang diambil pelajaran di sini adalah setelah pulang dari Haji Wada, Nabi SAW masuk dalam proses kematian dengan sakit. Dan ini juga sudah diambil dari khutbah beliau sendiri di Namirah, yang beliau mengatakan di awal khutbahnya setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga salawat untuk diri beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Wahai manusia, dengarkanlah baik-baik karena aku tidak akan menemui kalian lagi setelah tahun ini di tempatku ini." Ya, artinya aku tidak akan sampai di musim haji tahun depan. Ya, dan ini juga penyampaian Nabi SAW tentang wafat. Dan tentu wafatnya Nabi SAW berarti tentu risalah langit sudah sempurna. Ya, dan ini yang menyebabkan Abu Bakar radhiyallahu anhu menangis, sebagaimana akan kita jelaskan nanti. Ini pelajaran-pelajaran penting dari masalah Haji Wada. Sekarang kita masuk teman-teman sekalian ke kisah yang agung sekali tentang wafatnya manusia terbaik, pilihan Allah Subhanahu wa taala, pemimpin anak Adam, ya, baik di dunia maupun di akhirat nantinya. Dan beruntunglah kita menjadi pengikut manusia terbaik ini. Malam hari dari hari pembentukan pasukan Usama bin Zaid, saya sudah jelaskan juga di akhir penutupan ceramah kita tadi pagi, bahwasanya waktu Nabi SAW pulang awal bulan Muharram ke Madinah, maka beliau tidak ada kegiatan apa-apa, tapi awal bulan Safar, bulan kedua, beliau membentuk pasukan untuk menyerang wilayah mana? Hah? Ada yang ingat gak? Hah? Apa nama wilayahnya? Hah? Siapa yang nyaut tuh? Ya, Pak? Hah? Balikpapan? Gak dengar? Balkan, ahsant. Sebab sama banyak kan? Kasih buku tolong. Baik, Nabi SAW membentuk pasukan Usama bin Zaid radhiyallahu anhu untuk ke Balkan, daerah Palestina, dan tujuan utama adalah merebut Baitul Maqdis dari jajahan pada saat itu atau di bawah naungan pasukan Romawi. Karena wilayah Tabuk orang-orang Romawi sudah tidak berani melawan Nabi SAW, maka Nabi membentuk pasukan untuk ke sana. Dan sudah kita jelaskan juga hadis terakhir penyebutan Nabi SAW masalah itu pada saat beberapa sahabat ada yang sempat ya bukan memprotes tapi mengatakan, bagaimana bisa di dalam pasukan ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, ada Talha, ada Zubair, ada sahabat-sahabat mulia senior semua. Lalu dipimpin pasukan perang oleh Usama bin Zaid yang umurnya masih 18 tahun pada saat itu. Maka Nabi SAW pun bersabda pada saat itu, telah sampai berita kepadaku begini dan begitu, ketahuilah Usama sama dengan ayahnya Zaid layak untuk memimpin pasukan. Maka pada malam itu, tentu pasukan Usama bin Zaid sudah disuruh keluar oleh Nabi SAW. Begitu keluar dari kota Madinah, mereka berkemah di luar kota Madinah. Dan termasuk sunnah Nabi SAW, beliau selalu keluar dari kota Madinah dan belum berapa jauh dari Madinah, beliau istirahat dulu. Dan sering kali beliau menjamak sholat di luar Madinah. Maka pasukan Usama pun sampai di situ. Di malam itu, di bulan Safar, pada saat pasukan Usama bin Zaid diutus oleh Nabi SAW keluar dari Madinah, maka Nabi SAW berkata kepada Abu Muwaidah. Abu Muwaidah ini adalah salah satu mantan budak Nabi SAW. Jadi diistilahkan Abu Muwaidah maulan Nabi SAW. Orang ini sering kali menemani Nabi SAW di akhir hidupnya. Dan pada saat itu Nabi SAW sedang berdua dengannya dan dia meriwayatkan hadis radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Nabi SAW berkata kepadaku di malam itu, aku ingin mengunjungi kuburan Baqi, kuburan para sahabat yang berada dekat masjid Nabi SAW yang sangat masyhur, dan kita dianjurkan untuk menziarahi kuburan Baqi kalau kita sedang ada, karena Nabi SAW merutinkan menziarahi Baqi ya seringkali dalam satu pekan 2 kali. Dan ini malam beliau mengutus pasukan Usama berkata kepada Abu Muwaidah, aku ingin mengunjungi kuburan Baqi dan memohon ampun kepada Allah untuk mereka. Dan ini juga keluar sunnah kita mendoakan agar orang yang sudah mati pada saat kita ziarah kubur agar diampuni dosa-dosanya. Pada saat tiba di Baqi, Rasulullah SAW berdoa kebaikan dan rahmat untuk penghuni Baqi serta memohon ampun untuk mereka. Lalu beliau berkata kepada Abu Muwaidah, sungguh wahai Abu Muwaidah, fitnah sudah datang. Fitnah sudah datang. Artinya aku ini sebentar lagi akan mati. Gak ada yang memimpin umat ini.
maka masing-masing harus dengan akal sehatnya memimpin sesuai dengan hukum nih. Fitnah telah datang. Riwayat lain, Nabi SAW naik ke atas sebuah batu lalu mengatakan, sungguh aku diperlihatkan fitnah berada di pintu-pintu rumah kalian, di setiap rumah di Madinah. Lalu Nabi SAW menghadap ke arah kuburan Baqi seraya berkata, sungguh kegembiraan buat kalian, syukur kalian mati, gitu. Ya, lebih dulu, karena fitnah telah datang. Artinya kalau kalian tidak meninggal, kemudian kalian hadapi fitnah-fitnah ini, ya, seperti kasus terjadinya fitnah pembunuhan Utsman bin Affan, nanti pembunuhan Ali bin Abi Thalib, gitu kan? Terjadinya peperangan-peperangan di antara para sahabat, ada fitnah, gitu. Maka berita gembira buat kalian, karena fitnah telah datang. Kalian sudah mendahului masalah itu. Lalu beliau berkata lagi kepada Abu Muwaidah, wahai Abu Muwaidah, sungguh aku telah diberi pilihan, aku menguasai seluruh bumi dan perbendaharaannya. Lalu aku masuk surga dengan aku menemui Tuhanku dan aku masuk surga. Ini pilihan yang luar biasa. Artinya Nabi SAW dikasih pilihan pada malam itu. Jibril AS turun di Baqi dan berkata, Tuhanmu hai Muhammad memberikan kepadamu kesempatan untuk hidup sampai hari kiamat, kekal. Mati nanti tapi hari kiamat. Sekarang dipanjangkan umur kamu, jadi bukan 1000 tahun, bukan selamanya sampai hari kiamat. Terjadi kiamat baru meninggal. Dan menguasai dunia, jadi pemimpin. Serta seluruh perbendaharaannya, seluruh kekayaan dunia di tanganmu. Kamu raja. Tidak ada lagi yang bisa mengalahkan. Dikasih pilihan, dan kalau mati masuk surga. Jadi dunia dan akhirat didapatkan. Dan sekarang kamu meninggal, lalu kamu akan bertemu dengan Tuhanmu dan masuk surga. Kata Nabi SAW, sungguh wahai Abu Muwaidah, aku telah diberikan pilihan oleh Tuhanku Allah, ya, untuk memimpin bumi ini dan seluruh perbendaharaannya, dan aku nanti masuk surga kalau aku meninggal, dengan aku bertemu dengan Tuhanku meninggal sekarang dan aku masuk surga. Dan ini pelajaran teman-teman sekalian, bagaimana Nabi SAW tidak menginginkan dunia ini. Ya, beliau dijanjikan akan jadi raja, menguasai seluruh dunia dan hidup panjang umurnya, memimpin umat ini pun, kemudian juga mati masuk surga dan meninggal lalu bertemu dengan Allah. Maka Nabi SAW memilih untuk meninggal. Abu Muwaidah sempat berkata radhiyallahu anhu, kalau begitu wahai utusan Allah, pilihlah kami. Jangan anda meninggal, biarkan anda memimpin kami. Maka Nabi SAW menjawab, tidak wahai Abu Muwaidah, tidak sama sekali. Tetapi aku mendahulukan pertemuan dengan Tuhanku dan surga. Ya. Jadi Nabi SAW mendahulukan akhirat. Ini pelajaran buat kita sebagai seorang muslim. Seorang muslim tidak perlu takut mati. Dia memang malah menunggu kematian. Karena kematian pintu menuju kepada kehidupan abadinya. Jadi jangan terbalik ikhwan dan akhwat sekalian. Rahimani rahimakumullah. Karena kita kebanyakan terbawa dengan arus cinta dunia, ketakutan kalau kita meninggal. Enggak. Meninggal itu adalah pintu menuju kepada kehidupan abadi. Mati awal segalanya bagi setiap muslim. Ya, dan dia bukan akhir segalanya. Banyak orang menganggap kalau meninggal berarti akhir segalanya. Tidak, justru awal segalanya. Karena akan abadi. Dan dia akan mendapatkan amal-amal soleh yang sudah pernah dilakukan. Ya, dia juga akan mendapatkan janji-janji Allah dan hidup abadi. Bertemu dengan Nabi SAW, bertemu dengan orang-orang soleh sebelum kita, bertemu dengan para malaikat, ya, melihat Tuhannya, Allah Azza wa Jalla. Dan itu harus melalui proses kematian dulu. Gak mungkin tidak. Kecuali kalau dia orang muslim, orang kafir, musyrik ataupun orang munafik. Termasuk orang fasik, kalau banyak maksiat juga ini bermasalah buat dia, tapi dia masih bisa selamat nanti setelah dibersihkan dosa-dosanya di neraka. Tapi kalau orang musyrik, munafik dan kafir, ini adalah mati akhir segalanya buat dia. Karena tidak ada lagi cara untuk memperbaiki, ya, kesalahan-kesalahannya kalau dia sudah meninggal. Maka pada saat itu Nabi SAW waktu mengatakan aku memilih Tuhanku dan surga. Setelah itu Nabi SAW balik bersama Abu Muwaidah. Begitu tiba di rumah Nabi SAW, mulailah beliau merasakan sakit kepala. Ya. Dan beliau merasa sakit kepala yang luar biasa pada saat itu. Dan waktu masuk ke dalam rumah, dalam hadis Bukhari Muslim dijelaskan, maka Nabi SAW begitu masuk mengucapkan salam di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah pertama sekali melihat Nabi mengatakan, kepalaku sakit ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, tidak wahai Aisyah, aku yang sebenarnya sedang sakit kepala. Ya. Maka Aisyah berkata, wahai utusan Allah, apakah anda juga merasakan sakit sebagaimana kami merasakannya? Kata Nabi SAW, iya. Bahkan kami, kalangan para nabi, merasakan 2 kali lipat dari apa yang dirasakan oleh 2 laki-laki di antara kalian. Jadi kalau misalnya demam kita itu
40 derajat itu sudah sangat panas. Maka Nabi SAW 80. Gitu kan. Jadi double dari penyakit itu. Dalam sebuah riwayat Bukhari pernah ada seorang sahabat datang mengunjungi Nabi SAW di hari sakitnya beliau, lalu memegang dahi Nabi SAW karena panasnya. Maka dia mengatakan, aku tidak mampu untuk memegang dahi Nabi SAW karena panasnya. Lalu aku mengatakan, ya Rasulullah, sungguh anda telah ditimpa demam yang tidak normal, tidak biasanya. Sangat luar biasa, seperti api panasnya. Nah, kata Nabi SAW, benar. Karena kami akan diberikan cobaan 2 kali dari yang diberikan cobaan kepada kalian. Para nabi-nabi maksudnya. Lalu sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan, apakah itu berarti anda dapat double pahala juga? Kata Nabi SAW, iya. Ya, kami akan mendapatkan itu. Lalu sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, lalu siapakah ya, orang yang paling berat cobaannya? Kata Nabi SAW, para nabi-nabi. Lalu datang orang-orang beriman yang mendekati iman para nabi, lalu seterusnya seperti itu. Maka cobaan akan datang sesuai dengan kadar keimanan seseorang. Nabi SAW waktu itu meminta agar mengunjungi para istri-istri beliau. Dan pada saat tiba di rumah Maimunah radhiyallahu anha, beliau sudah tidak mampu lagi SAW melanjutkan perjalanan karena sakit kepala dan demam yang sangat panas. Ya. Lalu Nabi SAW meminta agar seluruh istri beliau radhiyallahu anhunna ummahatil mu'minin dikumpulkan. Lalu beliau menyampaikan kalau minta izin agar dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, dan ini juga teman-teman sekalian, khusus bagi orang yang ya, melakukan poligami dalam hidup ini, menjalankan sunnah Nabi SAW, maka mereka harus tahu tentang hak-hak istrinya, termasuk masalah mabit atau menginap. Maka dia memberikan hak itu kepada istrinya. Kalaupun dia mengambil malam itu, maka dia bisa menggantikan dengan malam lain, atau dia bisa pamit baik-baik untuk ya melepaskan hak itu, ya supaya dia tidak dihisap oleh Allah SWT pada hari kiamat. Dan ini menandakan juga pelajaran penting bagaimana Nabi SAW sangat perhatian dengan kewajiban yang Allah SWT telah perintahkan, yaitu berlaku adil di antara para istri beliau.